Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari zakat. Zakat secara bahasa adalah bersih, tumbuh, dan terpuji. Zakat merupakan upaya manusia menyucikan diri dari perbuatan kikir ataupun dosa. Zakat secara istilah adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ataupun disebut dengan mustahik. Dalam syarat zakat mempunyai banyak pemahaman, di antaranya yang pertama, menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, menurut Muhammad Al-Jarjani, adalah suatu kewajiban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki. Yang keempat, menurut Wahbah Zuhairi dalam karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan sudut empat pandang mazhab. Yang pertama, mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah memenuhi nisab atau batas jumlah untuk mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul atau setahun, selain barang, tambang, dan pertanian. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i adalah nama atau kadar yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. Yang keempat, menurut mazhab Hambali adalah hak atau kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan juga sangatlah dianjurkan atau diwajibkan oleh orang yang benar-benar mampu dan telah memenuhi syarat. Di dalam Islam, zakat diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan umat Islam berupa makanan pokok sehari-hari dengan bertujuan untuk menyucikan diri atau membersihkan diri. Zakat fitrah biasanya dilakukan setahun sekali pada awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah kadar harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya
dengan ketentuan tertentu yang bertujuan untuk menyucikan harta itu sendiri. Zakat mal mendefinisikan dari sudut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Maliki, yang kedua, mazhab Hanafi, yang ketiga, mazhab Syafi'i, yang keempat, mazhab Hambali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan zakat. Nah, zakat sendiri sudah tahu kan bahwa zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua yaitu zakat. Ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap 1 tahun sekali pada bulan Ramadan. Nah, besarannya sesuai dengan ketentuan zakat fitrah yaitu 2,5 kg hingga 3,5 liter makanan pokok yang digunakan sehari-hari. Nah, selain makanan pokok, zakat fitrah bisa dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, ketentuan zakat bentuk uang ini disesuaikan pula dengan harga makanan yang dikonsumsi oleh pemberi zakat. Misalnya kita membeli beras dengan harga 13.000 per kilo, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan seharga bahan makanan yang sama. Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat atas hartanya tersebut dengan ketentuan 2,5% dari jumlah total harta yang dimilikinya. Nah, harta yang dimiliki itu memiliki ketentuan seperti yang pertama dimiliki penuh, yang kedua yaitu bertambah atau berkembang, yang ketiga yaitu lebih dari kebutuhan pokok, yang keempat yaitu bebas dari hutang, yang kelima cukup nisab, dan yang terakhir yaitu sudah berlalu 1 tahun. Maka jika harta kita sudah memenuhi ketentuan seperti tadi, atau zakat alias sudah mencapai 1 nisab atau 85 gram emas, maka kita wajib untuk menzakatnya. Kemudian yaitu harta yang wajib dizakati. Nah, tidak semua harta yang dimiliki oleh orang Islam semuanya diwajibkan untuk dizakati, namun ada ketentuannya sendiri. Dan yaitu zakat yang lain. Nah, harta kekayaan sekarang ini tidak terbatas pada emas, perak, atau uang saja, tetapi juga berupa gaji pegawai dan juga harta sumber atau profesi lain. Nah, oleh karena itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hasil bumi juga tidak terbatas pada bahan makanan saja atau anggur maupun kurma, tetapi juga ada hasil bumi yang lain seperti perkebunan teh, perkebunan tebu, perkebunan kelapa, dan lain sebagainya. Itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi, semua kekayaan dan penghasilan dari manapun sumbernya, kecuali harta diam, wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena harta tersebut dasarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang nisab zakat dan juga haul zakat. Yang pertama, nisab zakat. Nisab zakat adalah batasan atau syariat dari jumlah harta yang harus kita zakatkan. Yang pertama, ada emas, ada perak, ada ternak, ada hasil pertanian atau perkebunan, dan juga ada hasil dari kerja kita sendiri. Perlu diketahui ya, zakat itu gak cuma beras aja loh. Banyak sekali rezeki yang dapat kita salurkan atau dapat kita bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan lewat zakat ini. Yang pertama dari emas. Jika Anda memiliki 85 gram emas lebih, Anda wajib mengeluarkan senilai 2,5% emas atau 2,5% dari kekayaan emas Anda untuk bisa dizakatkan. Yang kedua, perak. Jika Anda memiliki 595 gram perak, Anda harus mengeluarkan 2,5% dari jumlah perak untuk Anda zakatkan. Ada juga ternak unta, batasannya adalah 5 unta. Anda juga harus sudah bisa mengeluarkan zakat. Untuk kerbau, untuk kuda, untuk sapi, batasannya adalah 30. Dan untuk kambing, batasannya adalah 40 kambing. Dan Anda juga sudah bisa untuk mengeluarkan zakat. Untuk segi pertanian, Anda jika sudah melampaui 652 kilo hasil pertanian yang sudah Anda dapatkan dari pertanian Anda atau perkebunan Anda juga harus sudah mengeluarkan zakat. Sama 2,5% dari seluruh hasil panen Anda. Sama juga dengan kerja. Tapi kalau dalam kerja itu adalah dihitung dari harta kekayaan Anda. Contoh, dalam 1 bulan Anda mendapatkan gaji 3.500.000. Dan dalam per tahun bisa Anda hitung sendiri 3.500.000 Anda kalikan 12
dan itu harus dikurangi 2,5% untuk mengeluarkan zakat. Dalam konteks satu, Anda mampu, dan yang kedua adalah haul zakat. Haul zakat itu apa sih? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Pada umumnya masyarakat umum memang cuma nisab zakat atau batasan zakat. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi apa sih haul zakat itu. Haul zakat adalah batas atau waktu atau masa pengeluaran zakat pada tahun Hijriah. Saya ulangi lagi, batas atau waktu atau masa pengeluaran zakat pada tahun Hijriah. Dalam intinya, jika kekayaan belum genap setahun, maka Anda belum wajib zakat. Tapi jika kekayaan Anda sudah lebih dari 1 tahun, Anda sudah boleh berzakat. Oke, gimana? Jadi, sudah paham kan tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi? Oke, kita beralih ke bab selanjutnya, yakni apa sih mustahik zakat itu? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak atau orang-orang yang pantas untuk menerima zakat. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi untuk orang bisa menerima zakat, bukan orang sembarangan. Oke, yang pertama adalah al-fuqara atau fakir. Fakir dalam artian sengsara atau orang yang melarat. Dia tidak punya pekerjaan, serba kekurangan dalam hidupnya, itu adalah al-fuqara atau fakir. Yang kedua adalah al-masakin atau bisa disebut miskin. Miskin dalam artian sama dengan al-fuqara, orang yang melarat, orang yang sengsara, tapi beliau atau mereka punya pekerjaan tapi masih kurang mencukupi kehidupannya. Contoh, kuli bangunan, yang serabutan, pemulung, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah al-amin atau panitia zakat. Jangan salah, al-amin juga berhak untuk menerima zakat. Jadi al-amin adalah orang yang mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, itu adalah al-amin. Dan yang selanjutnya adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang selanjutnya adalah dzurriqab atau budak. Tapi pada tahun ini atau pada zaman ini sangat jarang kita temui adanya perbudakan. Jadi dapat kita simpulkan untuk dzurriqab adalah mungkin pada saat ini sangat langka. Jadi lebih kita utamakan yang lain. Jika ada, itu adalah salah satu keutamaan kita untuk memberikan zakat kepada si dzurriqab atau si budak. Dan yang selanjutnya adalah al-gharib atau orang yang berhutang. Kenapa sih orang berhutang itu harus diberikan zakat? Alasannya adalah tidak mungkin orang itu berhutang jika dia tidak ada kepentingan atau dia tidak punya kebutuhan yang sangat mendesak sehingga dia kekurangan dalam segi finansial. Maka dari itu adalah salah satu orang bisa mendapatkan jatahnya untuk zakat. Yang selanjutnya adalah fisabilillah, orang yang berjuang dalam Islam. Yang selanjutnya adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Pendistribusian zakat sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 yang bunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat.